Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Pratiwi Hasmar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bantaeng, akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bantaeng terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan seorang pemimpin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan seorang pemimpin. Ya, bisa. Ya, pertanyaan saya yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah, baik itu menyangkut guru maupun peserta didik? Ya, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah, baik itu melibatkan guru maupun melibatkan murid-murid, itu untuk mengetahui apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral, biasanya kita di sekolah itu melakukan rapat dengan beberapa teman yang misalnya Wakasek kurikulum, kesiswaan, humas, untuk mengkaji kasus-kasus itu. Kalau melibatkan siswa, berarti lebih banyak kami berdiskusi dengan Wakasek kesiswaan. Begitu pula kalau hal-hal yang lain, misalnya terkait dengan sarana, melibatkan Wakasek sarana. Apakah itu masuk bujukan moral atau dilema etika. Ketika dalam pengambilan keputusan itu dianggap bahwa kasus itu sebenarnya semuanya benar, hanya di dalam memilihnya atau dalam pengambilan keputusannya itu biasa agak berat kita memutuskan, itu biasa masuk di kategori dilema etika. Tapi kalau misalnya di kasus itu ada terkait masalah hukum atau ada pelanggaran hukum, berarti itu masuk kategori bujukan moral. Ya. Misalnya anak-anak ditemukan merokok di sekolah, itu kami libatkan Wakase kesiswaan dengan humas terkait dengan itu. Kalau dilihat dari kasusnya itu masuk kategori dilema etika. Bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk tidak merokok dan bagaimana menyampaikan ke orang tua terkait dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Iya, jadi mengadakan rapat terbatas begitu Pak nih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang penting, itu kami selalu melibatkan semua unsur. Minimal unsur-unsur yang terlibat itu ada perwakilan-perwakilannya, misalnya dari kalau permasalahan itu terkait dengan guru, maka kami libatkan beberapa teman guru untuk meng-cross check dan mencari data informasi terkait dengan kasus tersebut. Misalnya ada laporan bahwa ada guru yang terlambat ke sekolah, itu kita akan cross check di kelas, kemudian meminta juga pertimbangan dari Wakasek kurikulum terkait dengan track record dari guru yang bersangkutan. Ya, ini sebenarnya dilema bagi secara etika merupakan dilema. Di satu sisi guru yang terlambat itu merugikan anak-anak, kemudian di satu sisi kita belum tahu alasan keterlambatannya. Itu. Jadi kita selalu dalam pengambilan keputusan itu berupaya untuk melibatkan semua unsur yang terlibat. Terkait kasus yang sebelumnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terkait dengan langkah-langkah yang diambil dalam suatu kasus, yang pertama
eh, pasti kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Nah, untuk mengidentifikasinya, berarti kita harus mencari informasi, mencari data terkait kasusnya. Misalnya tadi yang guru yang selalu terlambat atau biasa terlambat, itu kita harus Iya. cari informasi dulu, jangan hanya mendengar dari satu sumber. Iya. Ya misalnya dari siswa, kemudian dari guru yang lain, guru piket, begitu pula termasuk dari guru yang bersangkutan, itu juga Iya. harus didengar supaya ada rasa keadilan. Kita tidak serta-merta mendengar bahwa ada guru yang tidak masuk ke kelas langsung kita ambil keputusan bahwa harus disanksi atau apa. Jadi harus dikumpulkan dulu data-datanya. Kemudian setelah terkumpul itu baru kita melihat apakah keputusan yang akan diambil itu harus melibatkan unsur yang lain, misalnya Wakasek atau guru yang lain, atau bisa langsung dieksekusi. Ya, jadi tergantung sebenarnya kasusnya. Tergantung kasusnya, apakah bisa melibatkan orang lain atau tidak. Oh, iya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam kasus dilema etika itu dan ini paling sering terjadi di sekolah. Ya, misalnya bagaimana guru memberikan nilai kepada anak-anak yang mungkin menurut guru sudah pas, tapi menurut anak-anak itu tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya selama ini. Efektifnya itu bagaimana supaya semua misalnya guru itu harus memahami kondisi anak-anak juga harus memahami bagaimana proses pemberian nilai yang bersangkutan. Ya. Jadi cara lain untuk mengefektifkan suatu keputusan adalah dengan itu tadi, mendengarkan semua komponen yang terlibat di kasus tersebut. Kapan ada satu unsur yang tidak didengarkan, bisa jadi keputusannya juga tidak efektif, pengambilan keputusannya juga tidak efektif. Ya, mungkin dari segi waktu cepat, tapi dari segi efektivitasnya itu tidak. Iya, jadi dilibatkan semua Pak Di. Iya, yang semua yang berpotensi ya. Iya. Nah, terkait ini biasanya yang seperti ini kan biasa ada tantangannya. Nah, biasanya tantangan seperti apa selama mengambil keputusan begini Pak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika itu yang kan ada dua yang unsur yang selalu merasa dirugikan. Tantangannya di situ. Kalau misalnya saya ambil contoh tadi, anak-anak yang mau lanjut kuliah dan nilainya rendah, itu di satu sisi guru juga bertahan untuk memberikan nilai yang sesuai dengan menurut guru itu sudah standar. Itu tantangannya di situ. Tapi kalau kita misalnya meminta kepada guru untuk memperhatikan kondisi anak, berarti guru akan merasa dirugikan. Tapi kalau kita berpihak misalnya guru sudah pas cara penilaiannya, maka anak akan merasa dirugikan, merasa tidak dibantu, merasa tidak ditolong oleh sekolah. Padahal impiannya untuk lanjut ke perguruan tinggi atau impiannya untuk bekerja atau misalnya mendaftar polisi atau tentara itu terhambat karena nilai tadi. Jadi di situ sebenarnya tantangannya. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut sebenarnya itu tadi komunikasi yang perlu dijalin baik kepala sekolah, guru, orang tua maupun siswa. Ya. Jadi di situ tantangannya sebenarnya, tantangan terbesarnya ada yang merasa dirugikan dan bagaimana supaya merasa dirugikan ini bisa menerima dengan baik. Iya. Jadi itu anunya Pak Di, tantangannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya.
Untuk pengambilan keputusannya itu sebenarnya ada kedua-duanya bisa kami lakukan. Kalau misalnya kasusnya mendesak dan harus diambil keputusan pada saat itu, maka kita akan langsung mengeksekusi. Ya. Iya. Tapi kalau kasus itu berpotensi untuk menciderai atau berpotensi untuk mempengaruhi kondisi di sekolah, maka itu biasa kita jadwalkan untuk pengambilan keputusannya. Ya, jadi kadang terjadwal, jadi tergantung jenis permasalahannya, jenis kasusnya. Iya. Kalau kasus itu hampir melibatkan misalnya semua komponen yang di sekolah, itu kita jadwalkan dengan rapat, baru diambil dengan sesuai dengan keputusan di rapat. Tapi kalau itu kasusnya insidentil dan bisa diselesaikan tanpa harus rapat, maka kita langsung ambil mengeksekusi Di tempat. Ya. Jadi bisa secara langsung, bisa Iya. juga dengan tergantung kondisinya. Kondisi kasusnya ya. Kondisi kasusnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika begini? Iya, khusus kita di SMA 5 Bantaeng, kinerja atau keterlibatan teman-teman Wakasek itu mulai dari kurikulum, kesiswaan, humas dan sarana itu berperan aktif, sehingga dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan juga kita selalu mengambil secara kolektif juga. Sebisa mungkin keputusan-keputusan diambil itu ditahu dan permasalahan tersebut ditahu oleh teman-teman Wakasek, sehingga itu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pertimbangan, ada banyak masukan sebelum kita mengeksekusi keputusan tersebut. Ya. Jadi secara keseluruhan komponen sekolah Pak, Iya. ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran utama itu bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, maka sekolah sebagai institusi, kepala sekolah sebagai pimpinan atau manajer di sekolah, begitu pula teman-teman guru itu dalam setiap pengambilan keputusannya adalah bagaimana keputusan tersebut itu tidak merugikan anak, ya, tidak merugikan siswa, dan selalu kita akan selalu melihat bahwa semua sumber itu harus memperhatikan kondisi anak, ya. Jangan karena ego atau jangan karena hal-hal sepele sehingga kita mengorbankan anak. Mengorbankan anak di sini bukan berarti bahwa guru itu akan dirugikan, tidak. Tapi bagaimana supaya keputusan tersebut tidak mencederai hati anak, tidak merugikan anak secara psikologis dan tidak merugikan anak secara materi. Jadi intinya bahwa setiap keputusan itu harus berpihak kepada anak. Iya. Ya. Jadi seluruh keputusan berpihak pada anak. Iya. Nah, baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan terkait demonstrasi kontekstual saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan seorang pemimpin. Nah, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bantaeng terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Reski Pratiwi Hasmar, calon guru penggerak angkatan 10, akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng, Bapak Abdul Kadir Hate, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya, terima kasih Ibu Reski atas kepercayaannya memilih kami untuk diwawancarai. Iya. Mudah-mudahan kegiatannya di Guru Penggerak bisa sukses dan berhasil. Insya Allah. Amin. Ya. Saya mulai saja Pak Di pertanyaannya. Ya, boleh, silakan. Ya. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah, baik itu menyangkut guru maupun peserta didik? Iya, terima kasih. Jadi khususnya yang menyangkut peserta didik dulu ya. Iya. Jadi kami memang punya kebijakan yang pertama ketika guru masuk di kelas, guru mata pelajaran masuk di kelas itu memang kami tugaskan untuk mengadakan identifikasi kondisi siswa di kelas. Ketika dia menemukan permasalahan, situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan idealnya, maka kami berikan kewajiban untuk melaporkan kondisi itu ke wali kelasnya. Apakah itu ketidakhadiran, perilaku siswa yang masuk di kategori dilema, itu wajib mereka melaporkan kepada wali kelasnya. Kemudian wali kelasnya harus menindaklanjuti segera. Kalau misalnya perlu dia komunikasikan dengan guru BK. Kemudian juga yang berikut, kami memang menugaskan juga petugas keamanan. Kami punya petugas keamanan 2 orang. Kami berikan tugas 2 kali jalan dalam 1 hari untuk mengontrol kondisi di di sekitar pembelajaran. Ketika ada hal-hal yang mereka temukan, itu menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa segera menindaklanjuti. Jadi kami tidak menginginkan adanya akumulasi daripada persoalan anak-anak itu nanti terbawa sampai ke semester baru dirapatkan, diributkan di forum. Oh iya. Iya, seperti itu. Kemudian mengenai dilema etika yang terkait dengan guru-guru, itu juga sama. Kita senantiasa memanfaatkan teman-teman kita untuk menyampaikan keluhan ataupun curhat kepada kita, sehingga kita memang menyiapkan buku pembinaan untuk khusus untuk guru-guru dan pegawai di sekolah, manakala ada hal-hal yang perlu, karena sesuai dengan regulasi yang kita pahami, hal-hal itu tidak boleh ada pembiaran, karena pembiaran itu juga merupakan sebuah pelanggaran apabila ada hal-hal itu yang menyangkut dilema kemudian tidak ditangani, tidak ditindaki. Tidak ditindaki. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ada khusus Pak Di, petugas untuk melihat kasus apa saja yang terjadi di sekitaran peserta didik dengan gurunya. Iya, kalau dikatakan petugas khusus ya kita semua. Iya. Kita semua warga sekolah. Jadi ya. seluruh komponen. Kita semua. Cuma yang menyangkut itu guru itu kan terkadang mudah kita mudah kita pahami. Ya, mudah kita deteksi kondisinya di sekolah, karena selalu kita mengadakan komunikasi dengan teman-teman. Jadi terkadang teman-teman menyampaikan bahwa ini perlu ditangani, ada yang perlu segera dipanggil, ya kami panggil, dan itu yang kami praktekkan. Dan ketika kami panggil, kami tidak selalu sendiri, kami selalu melibatkan orang ketiga, katakanlah kaset atau KRTU, sehingga ada yang kemudian ada juga foto-fotonya. Jadi di buku-buku pembinaan kami itu selesai kami bina, langsung saya print, kami tempel di situ. Terkait pertanyaan sebelumnya, nah, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sini yang sama-sama benar, yang Iya. sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ya, jadi kami membangun komunikasi ya. Kami membangun komunikasi dengan guru-guru, BK, kemudian khususnya oleh kelas, kemudian juga dengan orang tua, komite, bahkan cabang dinas. Cabang dinas terkadang kami telepon langsung ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan peserta didik. Jadi sebelum orang tuanya meninggalkan, ya kemudian untuk meyakinkan bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik untuk anaknya, kita terkadang kami berkomunikasi langsung dengan Pak Kasih, kemudian kami kami speaker sehingga orang tua langsung dengar, oh begitu. Iya. Jadi seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi sama dengan yang tertera di dalam tatip kita, SOP untuk dalam menangani anak-anak kita. Ya, jadi itu tadi pertama kita identifikasi kondisi anak-anak di kelas. Ketika itu berulang kemudian kita perhatikan tidak ada tidak ada kecenderungan untuk mengadakan perbaikan. Kemudian kita mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua dalam bentuk komunikasi yang ringan, biasa di telepon, biasa di WhatsApp. Tapi kalau itu tidak dianggap tidak berhasil, kita surati. Kemudian ketika masih surat itu berulang-ulang, kemudian kita tidak sampai, malah kita kunjungi. Kita kunjungi orang tuanya. Kemudian tapi sebelum kita kunjungi, kadang kita undang dulu. Jadi kita surati informasi secara satu pihak kepada orang tuanya bahwa ada begini di sekolah. Kemudian kalau tidak ada respon, kita panggil untuk bicarakan. Tapi terkadang juga memperhatikan kondisinya. Setelah diundang tidak ada respon yang efektif, kita rasa malah kita kunjungi. Ya, jadi seperti itu. Bahkan kalau kita undang, kemudian mereka mengeluh transportasi, kita bisa jemput. Kita bisa jemput. Ya, sama yang pernah kami laksanakan di SMA 5. Ya, kami kunjungi sampai ke Bangkeng Bukit di sana. Kalau sekarang ini malah biasa kita jemput. Jadi itu yang kami kami lakukan. Iya. Jadi selama ini hal-hal apa yang Bapak paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Kalau persoalan dilema etika anak-anak yang kami anggap efektif itu adalah kolaborasi dengan orang tua. Jadi kami anggap paling efektif itu ketika kita sudah berkolaborasi dengan orang tua. Wujudnya orang tua itu datang, kemudian kita sampaikan keluhan-keluhan kita atau persoalan-persoalan yang dihadapi anaknya, sehingga mereka mengerti bahwa seharusnya yang kami harus lakukan seperti ini. Jadi terkadang orang tua itu berterima kasih kepada kita karena kita menyampaikan, kita undang ke ruangan ini untuk membicarakan mengenai persoalan-persoalan anaknya. Jadi itu yang kami anggap efektif. Kalau kita hanya itu tadi persoalan-persoalan ringan, kita hanya menyurati, kemudian kita sampaikan dengan medsos, terkadang masih masih mengambang. Tetapi ketika orang tuanya kita datangkan kemudian atau kita kunjungi, itu yang efektif. Jadi kesimpulannya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi jangan persoalan anak-anak itu hanya kita yang tanggung, kita yang pikirkan, kita yang urus, tetapi kita harus melibatkan orang tua. Iya. Hal apa saja yang biasanya jadi tantangan selama pengambilan keputusan jadi kasus seperti ini? Tantangan kita yang pertama secara eksternal masih ada terkadang kebiasaan-kebiasaan yang bisa dikatakan masih menjadi subbudaya di masyarakat orang tua, di mana ada pandangan ketika anaknya itu masuk sekolah, seakan-akan urusan anaknya itu sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada sekolah. Dia tidak mau lagi pusing. Jadi kita surati tidak direspon, kita undang tidak direspon. Nah itu. Jadi itu ajakan kita untuk bekerja sama dengan orang tua, sebagian orang tua tapi tidak semuanya. Sebagian orang tua terkadang masih berat. Malah ketika kita menyampaikan bahwa ada seperti ini bagi anak-anaknya, malah
mereka mau membela anak-anaknya dengan dengan dalih bahwa fakta yang mereka tahu dari rumahnya itu bagus. Iya. Dia bagus di rumah, kalau dia pagi-pagi cepat bangun, pergi, tetapi ternyata tidak sampai ke sekolah. Ini yang ketika kita sampaikan terkadang mereka lama baru bisa mengerti. Nah, kemudian yang kedua juga dari orang tua itu dukungan, seperti tadi, dukungan orang tua untuk mengurusi anak-anaknya ketika mereka sudah duduk di bangku SLTA ini sudah sudah kurang lagi karena dianggap bahwa anaknya itu sudah dewasa, sudah besar, masa urusan-urusan seperti itu melibatkan orang tua lagi. Iya. Terkadang itu. Kemudian yang kedua, secara internal juga kita guru-guru ya masih ada guru-guru yang guru-guru lama, guru-guru senior kita terkadang masih menganut paradigma lama tentang pendidikan. Di dalam mengelola anak-anak, mengurusi anak-anak itu pendekatannya adalah pendekatan pendekatan kekerasan ya yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ya. Termasuk juga di dalam memasang standar penilaian dan standar perilaku bagi mereka. Itu yang terkadang. Jadi katakanlah misalnya contohnya ketika anak-anak itu tidak hadir, alfa atau terlambat, maka mereka terkadang tidak mau menerima. Padahal yang terlambat itu, yang alfa itu kan memang siswa. Ya. Maunya mereka hadir 100%. Ketika mereka mengalami seperti itu, ini yang terkadang membuat kita susah di dalam mengambil keputusan karena sekarang anak-anak tidak boleh lagi tinggal kelas, tapi kalau kita ikuti maunya mereka harus tinggal kelas karena banyak alfanya, tidak hadirnya, nilainya rendah, padahal itu. Jadi itu paradigma lama yang masih menjadi kendala kita di dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, kebiasaan daripada anak-anak itu sendiri. Ya. Sekarang kebiasaan daripada anak itu, tapi sebagian anak-anak kita yang masih masih mengikuti pola-pola di desanya, tidak disiplin, ya, tidak mau bekerja keras. Padahal kita menginginkan supaya mereka berhasil harus dua itu, disiplin dan harus bekerja keras, belajar keras. Nah ini, ya, saya rasa begitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak. Nah, apakah Bapak yang memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, terima kasih. Ya. Saya pikir kalau mengenai tatkala apa itu jadwal tertentu untuk menangani, sebenarnya kita tidak memiliki seperti itu, tapi kita melihat saja situasi dan kondisi atau eskalasi daripada dilema etika yang dialami oleh anak-anak. Ya, ada yang terkadang harus ditindaki pada saat itu juga, ada yang memang harus dikomunikasikan dulu dengan orang tuanya. Komunikasi itu yang seperti itu tadi. Mungkin kita komunikasi saja, sampaikan saja bahwa ada begini. Kalau misalnya itu tidak berubah, ya malah kita undang atau kita surati, kita undang, bahkan kita jemput. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi serta eskalasi daripada dilema etika yang terjadi pada anak itu sendiri. Jadi kita tidak punya jadwal khusus untuk itu. Ya. Jadi langsung saja kalau langsung ditangani. Hanya penindakannya itu ada yang berupa membangun komunikasi dengan orang tua, ada yang harus orang tua didatangkan kemudian menandatangani perjanjian kerjasama, pernyataan dan sebagainya. Nah, jadi selama pengambilan keputusan ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang dianggap mempermudah, ya semua guru, semua warga sekolah membantu kami mempermudah itu, khususnya yang memang menangani persoalan kesiswaan seperti wali kelas, guru BK itu sangat berkontribusi di dalam pengambilan keputusan untuk menangani anak-anak. Kemudian juga orang tua
orang tua yang kita libatkan, komite juga terkadang kita sapa, kita ajak komunikasi untuk membantu itu. Bahkan cabang dinas dinas seringkali kami harus berkomunikasi terhadap anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita yang hanya datang mendaftar, kemudian maunya datang ulangan. Orang tuanya ngotot macam-macam dia, ini sehingga kami harus bagaimana ini ya, saya harus komunikasi. Jadi guru, wali kelas, BK, orang tua, bahkan cabang dinas membantu kita. Iya. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak, pertanyaan terakhir ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi saya pikir begini, ada tagline yang mengatakan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi di zaman kita dulu menjadi siswa, ya lain dengan zaman kita sekarang. Sekarang ini ya kita harus sebagai seorang pendidik harus pandai-pandai memilih strategi pendekatan kepada anak agar anak-anak itu tidak lagi menjadi orang yang takut kepada kita, tapi dia harus lebih dekat kepada kita. Ya. Kemudian juga yang kedua, pembelajaran yang harus kita ambil bahwa ternyata peningkatan tabiat, perubahan tabiat karakter itu setiap zaman itu berbeda-beda. Anak-anak kita sekarang tidak bisa lagi didekati dengan pendekatan kekerasan, tetapi harus dengan pendekatan kemanusiaan yang humanis. Karena kalau kita dulu tidak berani melawan, tapi anak-anak kita sekarang bisa berani melawan. Kalau tidak bisa berani melawan dengan sendiri, ada kebiasaannya mereka akan berkelompok. Jadi betul-betul guru harus pandai-pandai memilih strategi untuk pendekatan itu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang kita harus ambil bahwa sebagai seorang guru harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi. Ya, karena dinamika sosial, dinamika sains dan teknologi turut mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi tidak bisa ada dikatakan kata sudah pintar, sudah tua, tidak belajar lagi. Jadi selama kita menjadi guru harus terus belajar, terus upgrading kita punya kompetensi, terutama yang berhubungan dengan cara-cara kita melakukan pendekatan kepada anak, kemudian melakukan transfer ilmu dan keterampilan kepada anak. Ya. Anak ke depan tidak bisa dipaksa untuk tertarik kepada kita, tetapi kita yang harus memaksa diri kita untuk menarik peserta didik lagi. Begitu kondisinya sekarang. Jadi itu Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Terima sama-sama. kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Iya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga berhasil di. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.